Assalamualaikum. Soal diabetes ini bagi kami amat personal ya. Bukan diri saya, tapi bunda kami itu dulu meninggalnya terkait diabetes ini, innalillahi. Jadi, kalau dari sharing ini ada yang bisa mengambil manfaat satu orang aja, bebas dari diabetes, semoga nanti almarhum ibu kami bisa ikut dapat pahalanya dikit-dikit. Amin. Kalau dulu itu ya, 2 dekade silam atau sebelumnya lagi, pakemnya itu memang kayak gak jelas gitu. Bahkan di mana-mana orang bilang diabetes itu gak akan pernah bisa benar-benar tersembuhkan. Paling pol itu bisa terstabilisasi, parahannya nggak progresif kayak gitu, dan nggak ada komplikasi kemana-mana, paling sebatas itu aja. Tapi itu tuh kuno. Di zaman kekinian, paradigma lama itu sudah dianggap usang. Diabetes bisa tersembuhkan, bisa sembuh secara tuntas. Tapi walau begitu, kita nggak boleh jumawa juga. Bisa disembuhkan bukan berarti semua orang pasti akan sembuh ya. Itu bagian dari ujian kehidupan. Kalau komplikasinya udah keburu parah ujung ke ujung, ya itu telat lah ya. Atau ada kondisi apa gitu. Selainnya itu, dibilang bisa disembuhkan, itu bukan artinya gampang banget lenggang kangkung, itu juga enggak. Yuklah kita obrolin 3 guru kekinian yang bisa jadi titik awal untuk membongkar paradigma lama dan memahami paradigma baru. Tapi sebelum kita sebutkan 3 nama guru anti diabetes dan kanalnya, ada 2 hints penting dulu nih. Pertama, hintsnya di sini, ini di luar sana tentunya gurunya itu nggak cuma 3. Yang sempat saya simak aja, yang saya dengerin, saya cermatin, itu udah nggak kehitung. Tapi di zaman digital, search engine kan udah canggih ya. Mulai aja dulu dari 3, yang nanti kita sebutkan, simak sharing-sharingnya, insya Allah nanti guru-guru yang lain akan bermunculan dan bisa ikut disimak juga. Nah, benang merahnya itu ya makin kesini makin bermiripan sih di antara satu guru dengan yang lainnya. Jenis berikutnya, yang pada kena diabetes, itu jangan pesimis duluan, jangan takut duluan. Walaupun dibilang nggak mudah, yang dulu pernah kita bahas, tapi itu tuh kalau dibilang super sulit juga nggak sama sekali. Jadi nggak mudahnya itu ya, kayak nggak mudahnya orang berhenti ngerokok gitu. Nggak mudah tapi sebenarnya mudah. Hakikat ilmunya kayak gimana sih yang di-sharing oleh para guru? Detailnya nanti bisa disimak sendiri-sendiri pelan-pelan dari tiap-tiap guru itu. Tapi kalau benang merahnya menurut saya itu kurang lebih meliputi 3 aspek ya. Pertama, mereka itu kayak mendakwah gitu, berusaha memperkuat keyakinan para pasien bahwa diabetes itu amat bisa tersembuhkan secara tuntas. Berbagai data, bukti, logika ilmiah, testimoni, segala macam mereka sharing. Ada yang terus percaya yakin, tapi ada juga yang tetap skeptis. Gimana lagi? Yang benar bisa membolak-balikkan hati hanyalah Allah gitu kan ya. Kalau menurut guru-guru kita. Cuma ini titik awal yang esensial. Kalau udah nggak yakin ya susah. Terus keduanya ya, fokus yang digembor-gemborkan itu bukan masalah obatnya apa, dosisnya segimana, tapi lebih ke akar masalahnya, yaitu eating disorder atau diet yang keliru yang merata-rata. Jadi untuk pemulihannya itu juga amat kental bobotnya di aspek pengaturan makanan atau diet. Nah, karena kebawa tradisi sejak berabad-abad silam, manusia itu kebiasaan makannya banyak yang menjauh dari yang secara biologis itu merupakan pakan terbaik untuk dirinya. Kalah ini sama ayam atau ternak lele. Itulah yang digembar-gemborkan para guru agar ya masa sih kita manusia kalah sama ayam di peternakan. Dengar kata diet nih banyak yang alergi juga biasanya tuh. Tapi no, tidak. Diet terbaik untuk manusia itu bukannya diet yang bikin melet atau nyiksa atau gimana. Sama aja lah dengan pakan untuk ternak ayam, kambing atau sapi. Kalau suguhannya yang terbaik, paling nyeklik secara biologis, itu dengan sendirinya hewan-hewan ternak makannya lahap loh. Dan ngerasain nikmat gitu, lezat banget. Nah, makanan terbaik untuk manusia, ternyata kayak gitu juga kalau menurut guru-guru ini nanti. Jadi ya gini, makanan manusia dan diet itu terbagi 2 lah ya. Ada satu yang enak, ada juga yang tidak enak, tidak lezat, malah nyiksa. Nah, di antara yang tidak lezat itu, ada juga yang sebenarnya itu baik, entah berupa obat, suplemen, jamuan, atau apalah itu istilahnya. Cuma, guru-guru diabetes kekinian bukan fokus di situ loh. Fokus mereka itu pada makanan yang lezat, kesukaan manusia secara alaminya. Cuma ini mesti hati-hati. Di antara yang nikmat lezat ini ada 2 jenis. Ada yang lezatnya itu sejati, yang terbaik beneran. Ada lagi yang kelasnya itu song, kelasnya godaan setan. Udah gitu aja. Terus ketiganya yang penting lagi dalam penuntasan diabetes itu rehat yang optimum. Sekali lagi rehat yang optimum. Jadi bukannya mesti disiksa, disuruh banting tulang olahraga atau apa, disuruh rehat optimum. Nggak berat lah ya mestinya. Tapi ini bisa rehatnya rehat beneran, bisa juga rehatnya dalam tanda kutip sih.
Kalau lebih dirinci lagi, rehat ini ada 3 besar lah gitu seenggaknya. Pertama, rehat itu yang beneran tidur, yang berkualitas. Jelas banget ini penting untuk segala macam, nggak cuma untuk ngatasin diabetes. Disuruh tidur aja mestinya nggak susah kan ya. Catatan tentunya, tidurnya ini nggak untuk terus-terusan. Kalau pas waktunya nggak tidur, itu nggak boleh supermager, biasa lah ya, nggak terlalu aneh. Keduanya, rehat ini rehat dari sisi organ-organ pencernaan kita, yang juga sekaligus organ pengatur metabolisme, gula darah, lemak darah, dan serangkaiannya. Mengistirahatkannya selain dengan tidur tadi, itu dengan fasting. Tapi dengar kata fasting ini juga ada yang alergi tuh. Jangan takut duluan. Fasting di sini itu pun nggak yang gila-gilaan kayak orang mau balik muda lagi atau apa. Nggak mesti extended fasting yang 20 sekian jam atau lebih. Cukup yang kelasnya intermittent fasting, yang seamless saja juga bisa kok. Beneran. Selain itu, tentunya rehat yang ketiga itu rehat dari situasi sepaneng, situasi stres yang tanpa henti, pengelolaan stres lah ya. Kalau begitu, kalau yang sifatnya positif, yang sifatnya terukur, stres itu mesti ada juga tetap lah ya. Udah deh, gitu aja kira-kira secara garis besarnya. Tapi kalau secara rinci, silakan aja dicermati sharingnya para guru. Nah, sekarang siapa sih 3 guru yang layak direkomendasikan sebagai titik awal melawan diabetes? Izin nih, kalau ini menurut versi pribadi saya. Pertama, Dr. Jason Fung. Yang ini kemarin udah kita bahas. Kanalnya apa? Wah, dia ini dibahas di banyak banget kanal YouTube. Malah kalau yang ngakunya itu official channel, hati-hati tuh. Jangan itu versi abal-abal, versi palsunya. Uniknya seperti yang kemarin kita bilang, dia itu aslinya spesialis penyakit ginjal. Kedua nih, Dr. Ken Berry alias Ken D. Berry MD. Kanalnya ya kanal Ken D. Berry MD itu. Aslinya dia ini dokter umum aja, family physician kayak gitu. Tapi pengalaman bertahun-tahun, pengalaman susah juga. Ketiganya Dennis Pollock. Nah, dia ini bahkan bukan dokter sama sekali, tapi pendeta atau pendakwah kayak gitu. Jadi dia ini neranginnya itu enak gitu, pinter. Dia sendiri pernah mengalami masalah gula darah yang serius dan terus sempat bikin-bikin klinik atau klub atau apa itu namanya untuk memerangi diabetes. Hampir sama tuh, Dr. Fung dan Dr. Berry juga seperti itu. Itulah di antara guru diabetes kekinian yang bisa jadi titik awal untuk memahami bagaimana nuntasin masalah diabetes. Cuma terakhirnya nih yang penting, hints ketiga, yaitu setelah dengerin sharing dan menyimak dari para guru, mesti dipraktekin. Kalau sekedar wacana melulu ya percuma lah ya. Kanal kita ini kalau mau dijadiin rujukan, ya bisa-bisa aja sih. Rada sering juga kita membahas terkait diabetes dan gangguan metabolisme. Tapi pada dasarnya kanal sini ini rada amatiran, itu pertamanya. Keduanya harap maklum, misi awalnya kanal kita bukan untuk benar-benar mengedukasi secara tuntas, tapi lebih untuk sekedar pancingan saja dan kasih hints untuk selanjutnya para penonton bisa lebih mudah mendalami sumber-sumber lain yang lebih otoritatif. Itu deh kira-kiranya. Terima kasih.